Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nur Hidayah dengan NIM 192 111 082. Saya di sini sebagai pemateri 2. Saya akan menyebutkan terlebih dahulu yaitu jumlah rujukan saya yaitu 4 jurnal. Yang pertama yaitu karya Bapak Ahmad Bahrul Rozi dengan judul Menimbang Gagasan Epistemologi Islam Al-Jabiri sebagai solusi kebangkitan Islam modern. Ini dari jurnal Empirisme volume 27 nomor 2 tahun 2018. Yang kedua yaitu karya Arini Izzati Khairina dengan judul Kritik Epistemologi Nalar Arab Muhammad Abid Al-Jabiri dari Jurnal Studi Agama volume 4 nomor 1 tahun 2016. Yang ketiga yaitu karya Muhammad Thorik Aziz dengan judul Interrealisasi Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri dalam Pendidikan Islam dari Proceedings of International Conference on Islamic Epistemology Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu karya Nurliana Damanik dengan judul Muhammad Abid Al-Jabiri dari Al-Hikmah Jurnal Teosofi dan Peradaban Islam volume 1 nomor 2 tahun 2019. Yang saya akan bahas ini yaitu mengenai pemikiran inti Muhammad Abid Al-Jabiri. Sebenarnya bukan hal yang mudah untuk membaca pemikiran Al-Jabiri yang tersebar di 17 buku yang telah diterbitkan. Belum termasuk tulisan-tulisan lepasnya yang tersebar di berbagai media. Untuk menelusuri inti pemikiran Al-Jabiri, sebenarnya dapat dimulai pada buku pertama dan kedua dari triloginya mengenai 3 kerangka umum sistem epistemologi yang dominan dalam pemikiran Arab Islam, yaitu nalar tekstual atau bayani, yang kedua nalar ginogis atau irfani, dan yang ketiga demonstratif atau burhani. Yang pertama terlebih dahulu yaitu epistemologi bayani. Sumber pokok ilmu pengetahuan bayani menurut Al-Jabiri adalah teks atau wahyu yang materi pengetahuannya bersumber dari teks Al-Quran dan As-Sunnah. Pola pikir bayani lebih mendahulukan analogi atau kias daripada logika. Di samping itu, epistemologi bayani selalu mencurigai akal karena dianggap akan menjauhi kebenaran tekstualnya. Kecurigaan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa wilayah kerja akal perlu dibatasi sedemikian rupa dan peranannya dialihkan menjadi pengatur dan pengekang hawa nafsu, bukanlah untuk mencari sebab dan akibat melalui analisis keilmuan yang akurat. Secara praktis, nalar ini ditandai oleh apa yang Al-Jabiri sebutkan dengan 3 kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan kata, kedua kekuasaan asal, dan yang terakhir kekuasaan serba kemungkinan atau at-tajwiz. Ketiga kekuasaan ini sebenarnya adalah saling terjalin dan berhubungan satu sama lain. Pada sebuah teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu dan semua peristiwa di alam semesta secara substansial bersifat terputus-putus. Tidak ada kaitan apa-apa antara mereka kecuali melalui kehendak Tuhan. Contohnya saja yaitu jika A terkait dengan B, ada seseorang A yang terkait dengan seseorang B ini, maka hubungan itu terjadi tidaklah secara alamiah, tetapi karena Tuhan memang sudah menghendakinya. Teori atomisme berarti juga penyangkalan terhadap hukum kausalitas sebagai akibat penerima terhadap prinsip
keserbabolehannya. Karena segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dan karena kehendak dan kekuasaan Tuhan tidak terbatas dan tidak ada satupun yang membatasinya, maka secara logika kemungkinan untuk mengakui bahwa Tuhan bisa saja mengumpulkan antara dua yang kontradiktif seperti halnya mempertemukan kertas dengan api tanpa melalui proses pembakaran pada kertas tersebut. Untuk yang kedua yaitu epistemologi irfani. Sumber terpokok ilmu ini adalah pengalaman. Validasi kebenaran epistemologi irfani hanya dapat dirasakan dan dihayati secara langsung. Sebutan irfani itu sendiri dipakai untuk menunjukkan suatu proses bernalar yang mendasarkan diri pada ilham sebagai sumber pengetahuannya dan yang menjadikan kandungan tradisi-tradisi pra-Islam tersebut sebagai hakikat. Nalar irfani sebenarnya berusaha menyesuaikan konsep yang diperoleh melalui kasyif dengan teks. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Al-Ghazali, zohir teks dijadikan cabang, sedangkan konsep atau pengetahuan sebagai pokok. Menurut Al-Jabiri, prinsip-prinsip itulah, baik irfani sebagai sikap maupun teori, yang mewarnai dan mempengaruhi pemikiran kalangan irfaniyun di dalam dunia Islam, di mana kecenderungan pemikiran mereka dapat dibagi ke dalam 3 tipe. Yang pertama, pemikiran yang melebihkan sikap irfani sebagai pertahanan diri, dan itu dapat ditemukan pada kalangan sufi atau ashab al-ahwal wa al-syatahat. Yang kedua, yaitu lebih mengedepankan watak filosofis. Ini misalnya saja diwakilkan oleh mereka yang mengembangkan tasawuf falsafi, seperti Ibnu Arabi dengan konsep kebahagiaannya, dan Ibnu Sina dengan teori filsafat Isyirokiyah. Dan yang ketiga, lebih mengedepankan dimensi mistis. Ini banyak ditemukan di kalangan para filosof Ismailiyah dan kalangan mutashawifah batiniyah. Dalam dunia Islam, irfani sebagai sikap banyak dikembangkan oleh kalangan sufi secara umum dan ashab al-ahwal. Sementara irfani sebagai teori direpresentasikan oleh irfaniyun dari kalangan Syiah pada umumnya, Syiah Islamiyah, dan khususnya para filosof batiniyah. Namun demikian, seperti yang dikatakan Al-Jabiri, perbedaan yang seperti ini tidaklah mutlak. Kalangan irfaniyun dalam dunia Islam menjadikan istilah zahir batin sebagai konsep yang melandasi cara berpikir dan memandang dunia serta memperlakukan segala sesuatunya. Pola sistem berpikir yang mereka pakai adalah berangkat dari yang batin menuju yang zohir, dari makna menuju lafaz. Batin bagi mereka adalah sumber pengetahuan, karena batin adalah hakikat, sementara zohir teks adalah penyinar. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, yaitu epistemologi burhani. Secara sumber epistemologi burhani merupakan epistemologi yang bersumber dari realitas atau al-waqi, baik realitas alam, sosial, humanitas, maupun keagamaan. Ilmu-ilmu yang muncul dari tradisi burhani disebut sebagai al-ilm al-husuli, yakni ilmu yang dikonsep, disusun, dan disistematisasikan lewat premis-premis logika atau al-mantik, dan bukan lewat otoritas teks atau salaf, dan bukan pula otoritas intuisi.
Premis-premis logika keilmuan tersebut disusun lewat kerjasama antara proses abstraksi dan pengamatan indrawi yang sahih atau dengan menggunakan alat-alat yang membantu dan menambah kekuatan indera seperti alat-alat laboratorium. Peran akal pikiran sangat menentukan pada epistemologi Burhani ini, dikarenakan fungsinya selalu diarahkan untuk mencari sebab akibat. Tradisi ini bisa ditemukan pada tradisi pemikiran falasafah mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah sampai Ibnu Rushd. Nalar Burhani masuk pertama kali ke dalam peradaban Arab Islam dibawa oleh Al-Kindi di dalam Al-Falsafah Al-Ula. Al-Kindi menegaskan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan manusia yang menempati posisi paling tinggi dan paling agung, karena dengannya hakikat segala sesuatu dapat ditemukan atau diketahui. Meskipun Al-Kindi telah berjasa dalam memperkenalkan nalar Burhani ke tengah peradaban Arab Islam, namun usaha Al-Kindi banyak bersifat parsial. Kepentingan Al-Kindi tidak lain adalah menyerang kalangan fuqaha yang ketika itu menolak mati-matian filsafat. Usaha yang dilakukan oleh Al-Kindi merupakan sekedar usaha yang pragmatis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3 dengan subbab atau dengan bab yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.